wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawala. Yang kita hormati Bapak Ketua MGMP PAI SMP Kota Padang beserta jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota MGMP SMP PAI Kota Padang, istimewa Al-Mukarram, keluarga besar almarhum Bapak Dr. Anwar Syarkawi. Alhamdulillah dengan izin dan kuasa Allah, siang jelang sore ini kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu bertakziah namanya. Allah bertulang karmatullah, saudara kita, kakak kita, abang kita, guru kita, Bapak Dr. Anwar Syarkawi, yang merupakan suami dari keluarga besar MGMP PAI SMP Kota Padang, Ibu Matawati. Tentu duka Ibu Matawati, duka kita semua MGMP PAI SMP Kota Padang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah takziah rahimakumullah, kita ini berasal dari tanah jasad kita. Kemudian kita berdiam di atas tanah, kita membangun di atas tanah, bermukim di atas tanah, lalu kita makan dari tanaman-tanaman yang tumbuh di atas tanah. Lalu mau mati kita bau tanah. Lalu ketika kita mati, jasad kita kembali ke tanah. Kata Buya Hamka lewat puisinya, kenapa kita masih bersifat langit? Bakok meninggi jawab leco langit, padahal semuanya sudah rendah seperti tanah semua. Asal kita, berdiam kita, menetap kita, dan makanan kita juga tumbuh dari tanaman yang tumbuh di atas tanah. Lalu kita wafat, mau wafat saja sudah bau tanah, dan wafat pasti juga kembali jasad kita ke tanah. Mestinya kita juga berperilaku rendahnya seperti tanah, bukan seperti langit. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimahumullah, kematian itu dalam Islam bukanlah suatu petaka, bukan suatu yang menakutkan. Sebab dalam Islam itu kematian itu bermakna positif, bukan bermakna negatif. Kematian itu bagus untuk yang mati, juga bagus untuk yang ditinggalkan. Sebab kematian itu adalah untuk menyempurnakan kehidupan kita. Sebab kita ini kan bukan makhluk bumi, nenek moyang kita asal usulnya surga. Berarti kita ini makhluk akhirat. Maka kematian itu adalah sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang menakutkan atau petaka. Maka Bapak Ibu Saudara kaum muslimin sedang jemaah takziah rahimakumullah, istilah lain yang Allah gunakan untuk kematian itu dalam Al-Quran, Allah tulis dengan kata raji'un. Raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu sesuatu yang indah. Raji'un itu artinya, maknanya pulang. Jadi bukan inna lillahi wa inna ilaihi dhahibun, pergi. Orang mati bukan pergi, tapi pulang. Beda. Kalau kita sering menyebut pergi, alah painyo, berarti tinggi rasa memiliki kita, bahkan kita terlanjur memiliki padahal bukan milik kita. Dia pulang, bukan pergi.
Kalau pulang bukan milik kita. Kalau pulang itu babalik ke pangkal. Maka roji'un bukan zahibun, roji'un pulang. Pertanyaannya, coba kita renungkan Bapak Ibu jemaah takziah, apa aktivitas yang lebih indah di dunia ini selain dari pulang? Selain dari roji'un itu. Ketika kita mulai tatap muka, siswa kita di sekolah, walaupun 50% tatap muka dari itu 50-50. Ketika 3 hari mereka mulai tatap muka dan 3 hari di rumah, waktu tatap muka itu mereka pulang jam 12 SMP serentak. Pulang jam 12 itu ketika apa yang paling indah bagi anak-anak kita seharian itu adalah ketika bel berbunyi jam 12 itu. Bersorak. Cerdas anak kita juga bersorak dia, gembira dia. Karena pulang sekolah itu sesuatu yang indah baginya. Ketika kita sibuk seharian di kantor, di sekolah bekerja, yang indah bukan di kantornya justru, tapi pulang dari kantornya indah. Ketika ada orang yang sudah merantau 30 tahun misalnya di tanah Jawa, pasang surut ekonominya, dia tak sempat pulang. Lalu pada tahun ke-31 ekonominya meningkat, lalu bisa mudik. Itu mudik tahun ke-31 itu jauh lebih indah daripada 30 tahun berkurang di rantau. Jadi roji'un itu sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang menakutkan. Begitu juga kematian. Nah Bapak Ibu jemaah takziah rahimakumullah, yang sengsara adalah ketika ada orang yang mesti pulang, lalu dia tidak tahu peta rumahnya di mana. Yang konyol adalah ketika orang harus pulang, dia tidak punya ongkos pulang. Ongkos pulang itulah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal kita, bekal yang baik, yang sebaik-baik bekal itu kata Allah adalah ketaatan kita, iman dan takwa. Nah, oleh karena itu orang cerdas sesungguhnya banyak mengingat kematian, dan orang bijak sesungguhnya dia banyak menyiapkan bekal untuk kematiannya. Ya kalau ada orang misalnya ini mengecek, ada yang kemati, dia kemati, itu belum bijak sebenarnya. Yang bijak itu adalah di samping dia mengingat dia akan mati, dia juga menyiapkan bekal untuk kematian. Itulah orang cerdas dan orang-orang yang bijak. Bapak Ibu jemaah takziah rahimakumullah, maka saudara kita, guru kita, abang kita yang baru saja berpulang, kan ketika dikabari saudara kita ini berpulang, ustadz kita ini berpulang, telah meninggal mendahului kita, lalu dikabarkan ke masjid tempat kita tinggal ini, kan diumumkan juga dengan kalimat yang sama, telah berpulang ke rahmatullah, telah berpulang. Itu betul kalimatnya, bukan telah pergi, sesuai dengan ayat tadi, roji'un, bukan zahibun. Kalau pulang itu bukan milik kita, dia kembali ke asal. Nah Bapak Ibu jemaah takziah rahimakumullah, maka kita diingatkan oleh hadis lain, Rasulullah berpesan, wa kafa bil mauti wal mau'izah, maka cukuplah dengan peristiwa-peristiwa maut itu menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan kita memang agak terganggu kita sebenarnya ketika fenomena terjadi di masyarakat lingkungan kita. Setiap peristiwa-peristiwa kematian itu orang menganggap suatu kejadian yang biasa tanpa arti dan makna. Artinya belumlah mampu lagi orang mengambil hikmah, pelajaran-pelajaran seperti pesan-pesan yang disampaikan dalam hadis Rasulullah. Nah, ketika kematian itu menjadi pelajaran buat kita, ketika kita
bertakziah siang ini, mestinya tertanam pula rasa di hati kita bahwa suatu ketika besok atau lusa teman-teman saya akan bertakziah. Ketika kita ikut memandikan jenazah, maka perasaan yang muncul mestinya suatu ketika saya akan dimandikan, dikafankan. Dan ketika kita memasukkan jenazah di liang lahat, mestinya tumbuh lahir perasaan suatu ketika saya akan juga dimasukkan ke liang lahat. Tapi tak banyak juga yang menumbuhkan rasa-rasa itu, sehingga kesadaran, ketaatannya, keinsafannya tidak meningkat juga sebagaimana banyaknya peristiwa kematian itu yang dialami oleh saudara-saudaranya di sekeliling. Nah, Bapak Ibu jemaah takziah rahimahullah, ketika kita membesuk saudara kita yang wafat, jasadnya masih ada, belum dikubur, tapi nyawanya tak ada, maka namanya mayit jenazah. Itu sudah selesai. Insya Allah guru kita, abang kita, Pak Dr. Anwar Syakawi ini sepertinya sudah cukup amal ibadahnya untuk berangkat ongkosnya, bekalnya dengan Allah SWT. Maka tinggal kita. Yang lebih parah justru kaum muslimin, ketika kita masih hidup tapi jiwa kita sudah mati. Ada orang yang seperti itu, badannya masih sehat, bugar, nyawanya masih ada, tapi jiwanya sudah mati. Jiwanya mati, ketaatannya sudah tak ada. Jiwa beragamaannya sudah tidak ada, sudah wafat dulu, padahal dia belum wafat. Nah, ini betul-betul menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, mudah-mudahan setiap peristiwa musibah apapun yang ditimpakan kepada kita bukan maknanya sebagai azab dunia tentunya, tapi adalah sebagai ujian. Maka orang beriman semakin diuji, maka semakin naik kelas dia, semakin meningkat pula keimanan dan ketakwaan. Terakhir saya tutuplah dengan sebuah pantun. Pai kuliah kalau bu lintah, usah tamat lamo-lamo, apalagi jurusan pendidikan agama. Kalau pai ceramah takziah, usah agih tausiah lamo-lamo, apalagi ceramah sesama guru agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.